Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang kurang sehat, semoga lekas membaik dan sehat kembali ya. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar matematika operasi hitung bilangan cacah bagian 2. Yang bagian 1 kemarin dengan Bu Ista. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah membaca basmalah, artinya sudah siap menerima pelajaran hari ini. Oke, simak videonya baik-baik, jangan di skip-skip. Oke? Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama ada operasi hitung campuran, yaitu operasi hitung yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sekaligus. Kemudian yang kedua, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat dan pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Kemudian yang ketiga adalah menaksir hasil operasi hitung, yaitu penaksiran ke puluhan terdekat dan penaksiran ke ratusan terdekat. Oke, sudah siap ya? Yuk kita mulai ke bagian yang pertama. Operasi hitung campuran. Nah, kalian baca dulu aturan pengerjaannya. Jadi dalam pengerjaan operasi hitung campuran itu ada urutan-urutannya. Yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Diingat-ingat, kata kuncinya adalah tanda kurung. Kalau ada tanda kurung berarti dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau dalam satu soal operasi hitung itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, berarti itu yang didahulukan adalah perkalian dan pembagiannya, ya. Oke, kemudian yang terakhir, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Jadi kalau ada soal isinya tuh ada perkalian dan pembagian, yang mana dulu? Ya, berarti diurutkan dari yang paling kiri. Sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan, maka juga dikerjakan dari yang paling kiri. Begitu ya anak-anak? Oke. Contoh yang pertama. Nah, di situ kalian lihat operasi hitungnya ya. Ada tambah kurang kali bagi juga ya. Kalian lihat soalnya. 12 ditambah buka kurung 60 kurangi 10 kali 5 tutup kurung dikurangi buka kurung 22 dibagi 2 tutup kurung. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, mengikuti aturan yang pertama, yaitu yang di dalam kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalian lihat kurung yang pertama. Di situ juga ada pengurangan dan perkalian. Berarti kita mengikuti aturan nomor berapa jika ada pengurangan dan perkalian seperti itu? Ya, kita menggunakan aturan nomor 2. Yaitu jika ada pengurangan dan perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian. Begitu ya. Jadi kalian hitung dulu, 10 kali 5. Itu hasilnya berapa? 50 ya. Berarti 60 dikurangi 50. Berapa? 10. Kalian simpan dulu 10-nya. Oke, kemudian kurung kedua. 22 dibagi 2, hasilnya 11. Setelah kamu tahu hasilnya dalam kurung, maka kita jabarkan seperti ini. Ya, 12 yang tadi itu turun, kemudian ditambah 10, kurangi 11. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 11. Begitu ya anak-anak? Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di situ ada soal 25 dibagi 5 tambah 12. Ya,
Yang mana dulu yang harus dikerjakan? Ya, yang pembagian terlebih dahulu. Jadi 25 dibagi 5 itu hasilnya berapa? 5 ya. Oke, kalian simpen dulu 5-nya. Baru ditambahkan 12 seperti ini. Nah, kemudian hasilnya berapa? Ya, hasilnya 17. Bagaimana? Bisa? Oke, lanjut ke contoh nomor 3. 18 ditambah 10 dikurangi 8 ditambah 2. Kalau ada pengurangan dan penjumlahan itu bersamaan, maka didahulukan yang mana? Ya, dikerjakan dari yang paling kiri. Ya, jadi urut-urut aja mengerjakannya. 8 tambah 10 dikurangi 8 tambah 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 28 dikurangi 10. Hasilnya 18. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya? Sudah bisa kan mengerjakan operasi hitung campuran seperti ini? Oke, selanjutnya kita akan membahas pembulatan bilangan. Ya, sebenarnya ini sama dengan pembulatan bilangan yang pecahan kemarin anak-anak. Konsepnya sama, ya. Nah, jadi ada pembulatan ke puluhan terdekat. Langkah-langkahnya yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Diingat-ingat. Kalau pembulatan ke puluhan terdekat, yang dilihat satuannya. Satuan ya, satuan. Oke. Kemudian yang kedua, jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Sudah paham pasti ini ya. Kemudian jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas ya. Jadi 5 itu ikut pembulatan ke atas. Paham? Oke. Bu Ayu kasih contoh. Nah, seperti ini. Yang pertama, ada bilangan 48. Satuannya berapa? 8 ya. Oke. Kemudian 8 itu lebih dari atau kurang dari 5. Lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Jadi 4-nya atau yang puluhannya ini ditambah dengan 1. Hasilnya berapa? 50. Satuannya jadi 0 karena dibulatkan ke puluhan terdekat. Begitu ya. Jadi anak-anak, pembulatan seperti ini hasil yang diharapkan jika ke puluhan terdekat berarti satuannya berubah menjadi 0 ya. Yang berubah hanya puluhannya saja jika ke puluhan terdekat. Kemudian bilangan kedua, 21. Satuannya berapa? 1. Oke, berarti dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Kalau dibulatkan ke bawah berarti puluhannya ditambah dengan 0. Berarti tetap ya, jadi 20. Paham? Oke. Bilangan yang ketiga yaitu 125. Satuannya berapa? 5 ya. Berarti 5 ikut atas atau ikut bawah? Oke, ke atas ya. Berarti jadinya 130. Ingat, yang ditambah 1 yang puluhan ya. Ini kan angkanya ada ratusannya. Kamu jangan terkecoh. Yang ditambah 1 adalah angka yang puluhan. Jadi 130. Satuannya jadi 0. Paham ya? Oke, kemudian bilangan yang keempat adalah 262. Satuannya itu 2. Berarti dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Jadi 260. Paham? Oke, kalau kalian paham, kita lanjut ke berikutnya. Pembulatan ke ratusan terdekat. Langkah-langkahnya yang pertama, perhatikan angka pada tempat puluhan. Nah, ini bedanya. Kalau yang puluhan terdekat tadi, yang dilihat angka satuannya. Tapi kalau pembulatan ke ratusan, yang dilihat adalah puluhannya. Bisa membedakan ya? Oke. Yang kedua, jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Sama ya aturannya. Kemudian, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Begitu aturannya. Oke, langsung saja kita melihat contohnya. Ya. Bilangan yang pertama adalah bilangan 112. Puluhannya berapa anak-anak? Ya, 1. 1 itu dibulatkan ke bawah atau ke atas? Ya, ke bawah ya. Berarti jadi berapa? 100. Ingat, ini adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan berarti puluhan dan satuannya berubah jadi 0 dan 0 ya. Oke,
Yang berubah hanya angka ratusannya. Paham ya? Harus diingat-ingat. Oke, kemudian bilangan yang kedua, 1268. Mana puluhannya? Ya, 6 ya. 6 dibulatkan ke atas karena lebih dari 5, ya. Oke, jadi berapa? 1300. Ingat, yang dirubah yang ratusannya, ya. Oke. Kemudian bilangan yang ketiga, 2536, itu puluhannya adalah 3, berarti dibulatkan ke bawah. Jadi berapa? Ya, 2500. Paham ya? Oke, kemudian bilangan yang terakhir adalah 788, puluhannya adalah 8, dibulatkan ke atas jadi 800. Bagaimana? Mudah kan? Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Kalau kalian kurang paham, bisa tanya ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Menaksir hasil operasi hitung. Nah, yang pertama, penaksiran ke puluhan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu, ya. Kemudian hasilnya baru dijumlah, dikurang, dikali atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Jadi harus dibulatkan terlebih dahulu, baru bisa dijumlah, dikurang, dikali atau dibagi, ya. Kemudian yang kedua adalah penaksiran ke ratusan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat terlebih dahulu. Kemudian baru bisa dijumlah, dikurang, dikali atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Nah, contoh yang pertama, tentukan taksiran dari operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Nah, ke puluhan terdekat ya. Kita lihat contohnya. Soalnya 48 ditambah 74. Nah, itu kita bulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu, anak-anak. 48 itu dibulatkan jadi 50, karena 8 lebih dari 5, ya. Jadi dibulatkan ke atas. Kemudian 74 itu dibulatkan menjadi 70, karena 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kemudian baru bisa dijumlahkan. 50 ditambah 70, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 120. Bisa? Oke, lanjut contoh yang kedua. Soalnya masih sama, tentukan taksiran dari operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Soalnya 124 dibagi 58. Ya, 124 itu dibulatkan ke puluhan terdekat jadi 120, ya pinter, karena 4 kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Kalau ke puluhan terdekat, berarti yang dirubah adalah yang puluhannya. Oke? Kemudian yang 58 dibulatkan menjadi 60, karena 8 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas. Ya? Kemudian baru bisa dibagi, yaitu 120 dibagi 60, hasilnya berapa? Ada yang tahu hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 2. Nah, anak-anak, agar kalian itu lancar mengerjakan operasi hitung seperti ini, maka dari itu, hafalkan perkalian. Kemarin sudah hafal, Bu. Sekarang masih hafal nggak? Kalau nggak hafal, berarti diulangi lagi hafalannya sampai benar-benar hafal. Karena kalau kalian tidak hafal, kalian nanti ngitungnya masih manual. Tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu. Kalau misalkan dibagi kurang ini, kurang ini, kurang ini, kelamaan, waktunya habis. Makanya perlu kalian hafalkan perkalian, ya. Kalau kalian hafal perkalian, akan gampang mengerjakan soal perkalian maupun pembagian. Begitu ya. Oke, kita lanjut contoh kedua. Tentukan taksiran dari operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Kalau tadi ke puluhan terdekat, sekarang ke ratusan terdekat. Dilihat soalnya. Ya, 468 dikurangi 321. Nah, 468 itu dibulatkan ke ratusan terdekat jadi berapa? Ya, jadi 500 karena 6-nya lebih dari 5. Gitu ya. Oke. Kemudian 321 dibulatkan ke ratusan terdekat jadi 300 karena 2-nya kurang dari 5.
Nah, kemudian baru dikurangi. 500 dikurangi 300. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 200. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan taksiran dari operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Ya, 1125 kali 385. 1125 dibulatkan ke ratusan terdekat jadi berapa? Ya, jadi 1100. Ingat ya, ini ke ratusan terdekat. Oke, kemudian 385 jadi berapa? Ya, jadi 400. Kemudian baru dikalikan. 1100 dikalikan 400. Ayo, berapa? Ada yang bisa nggak? Gimana caranya? Ya, caranya ditutupi dulu nolnya anak-anak biar kalian gampang menghitungnya. Jadi tinggal 11 kalikan 4. Berapa 11 kali 4? 44. Oke, 0 yang kalian tutupi tadi berapa? 4. Berarti 44 tinggal ngasih 0 belakangnya 4. Jadi berapa? Ya, 440.000. Ya, gitu ya. Jadi kalian harus hafal perkalian biar mengerjakannya bisa gampang dan cepat. Begitu ya? Oke, nah anak-anak, bagaimana materi hari ini? Cukup mudah bukan? Oke, kalau kalian kurang paham bisa ditanyakan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Oh iya, matematika itu kuncinya adalah berlatih soal. Semakin banyak kamu berlatih soal, akan semakin lancar kamu mengerjakannya. Nah, sekarang biar kamu berlatih soal, Bu Ayu kasih tugas ya. Apa itu tugasnya? Yaitu yang pertama, latihan 3, ESPS halaman 36 yang A saja. Yang A saja itu pun hanya yang nomor genap. Ya, tahu nomor genap kan? Oke. Kemudian, latihan 5 ESPS halaman 42 soal cerita saja. Ya. Oke, kerjakan di buku matematika, buku tulis ya. Kemudian untuk soal cerita, soal tidak perlu ditulis ya, tapi harus pakai cara ya. Jadi kalau soal cerita, kalian tidak perlu menulis soal cerita yang panjang itu, tapi kalian tulis angka-angkanya, apakah itu dijumlah, apa dikurang, apa dibagi, apa dikali gitu ya. Nah, matematika itu kuncinya kalau mengerjakan harus pakai cara ya. Karena Bu Ayu nggak tahu kalian mengerjakannya dengan instan atau dengan menghitung sendiri. Begitu ya? Oke anak-anak, sekian dari Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!